Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengagungan dan pengucapan syukur kami naikkan kepadamu malam ini Bapa. Berkatilah umatmu dengan persembahan pujian yang telah dinaikkan kepadamu Tuhan, dan berkati juga kesaksian yang kami dengar, pergumulan ibu kekasih dan kami semuanya Bapa, agar supaya Tuhan yang memperbuat Tuhan segala sesuatu yang baik dan yang indah daripadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Mari segera kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-1. Malam ini kita akan membaca ayat yang ke-25. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-25. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Silahkan kembali duduk. Saudaraku, kembali malam ini surat Roma berkata, sebab mereka menggantikan. Apa itu yang digantikan? Adalah kebenaran Allah dengan dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, berlanjut kepada memuja dan menyembah makhluk. Ya, dengan melupakan penciptanya atau Tuhan maksudnya yang menciptakan, yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi saudara perhatikan, itu menggantikan. Apa yang digantikan? Kebenaran Tuhan dengan dusta. Ini yang akan kita bahas malam ini. Kemudian dikatakan manusia memuja dan menyembah yang diciptakan, yaitu makhluk, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan bahwa mereka melupakan. Yang dilupakan siapa? Penciptanya. Yang diingat dan yang dipuji adalah yang diciptakan. Dan kemudian kebenaran itu diganti dengan dusta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat malam hari ini, yang pertama, sebab mereka dikatakan menggantikan kebenaran Allah itu dengan dusta. Nah, dusta ini definisinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab, dusta adalah perkataan iblis, bapa segala pembohong atau pendusta. Yaitu definisi Alkitabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pada penjelasan dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, maka kemudian terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan,
saudara yang kasih dalam Tuhan, penjelasan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita membaca ayat yang ke-44. Iya. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ya, baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini terjadi satu dialog atau pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Saudara, orang-orang Yahudi mengklaim dirinya begini: kami ini bukan anak iblis. Kami ini adalah anak Abraham. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ini anak-anak Abraham, sebagai bapa orang benar, sebagai bapa orang beriman, otomatis atau jelas bahwa kamu akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham itu, sebagai bapa orang benar, sebagai bapa orang beriman, di mana dia melakukan apa yang benar. Tetapi kamu ngaku-ngaku anak bapa Abraham, tapi kelakuanmu tidak seperti bapa Abraham. Kamu ini bukan anak bapa Abraham, tetapi kamu ini adalah, saudara, iblislah yang menjadi bapakmu. Mengapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan-keinginan bapakmu atau iblis itu? Adalah berbohong, adalah berdusta. Lalu yang kedua, dalam ayat 44 ini, ia atau iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia atau di dalam iblis atau di dalam bapakmu itu, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi ini, tidak ada kebenaran. Ya. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan, saudara-saudara, kehidupan orang-orang Yahudi ini, saudara, bukan melakukan kebenaran, tetapi telah mengganti kebenaran itu dengan kebohongan atau dusta. Sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bilang, iblis itu, pembohong itu adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Dan pembunuhan yang pertama itu dilakukan kepada Adam dan Hawa. Kenapa? Sebab di dalam diri bapak pembohong atau iblis ini memang tidak ada kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau dan hidup di dalam kebenaran. Sebab apa? Memang di dalam dia tidak ada kebenaran, kata Tuhan. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ia berkata dusta, apabila dia berkata dusta atau berbohong, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebagai apa? Sebagai bapa pembohong atau bapa pendusta. Iya, sebab ia memang dikatakan bapa segala pendusta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mulai melihat ini bahwa dalam sejarah Alkitab firman Allah,
maupun sejarah manusia, saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh terbesar yang dihadapi oleh manusia dan berhasil menjatuhkan manusia, saudara, adalah iblis dengan mengangkat apa? Pembohongan atau pendustaan atau memutarbalikkan atau menggantikan kebenaran itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan dusta. Iya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Iya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saya akan baca ayat yang kedua, lalu jemaat membaca ayat yang ketiga, ayat yang keempat, saya ayat yang kelima, jemaat demikian. Kejadian pasal 3 ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan? 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 2, 3. Saudaraku, dalam ayat yang ketiga, Hawa menjelaskan kepada iblis bahwa semua pohon buah dalam Taman Eden boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pohon ini ada di tengah-tengah Taman Eden. Tuhan bilang dan berfirman, jangan kamu makan, karena kalau kamu makan, kamu pasti mati. Nah, itu saudaraku firman Allah, kebenaran Allah sudah seperti itu. Tapi apa kata iblis di dalam ayat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita baca tadi, saudara yang kekasih? Justru iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara perhatikan bahwa kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan bilang, pada waktu kamu makan atau rabab, kamu akan mati. Tapi iblis bilang, kamu tidak akan mati. Artinya apa? Kebenaran Allah, perkataan Allah, firman Allah itu diganti oleh iblis dengan dusta apa? Pembohongan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi justru kamu akan sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi saudara, seperti itu yang namanya dusta atau pembohongan oleh iblis, mengganti kedudukan kebenaran atau firman Allah itu dengan dusta. Iya, seperti itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kita akan melihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lebih jauh lagi, saudara. Percaya dusta berarti kita menolak kebenaran Allah. Perhatikan itu baik-baik. Percaya terhadap dusta berarti kita menolak kebenaran Allah, lalu kita melibatkan diri di dalam apa? Pemujaan terhadap berhala, saudara-saudara. Iya. Jadi saudara-saudaraku, percaya kepada dusta itu kita menolak Tuhan sebetulnya, menolak kebenaran Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Lalu kita ini melibatkan diri, melibatkan hidup kita bukan saja dalam dusta itu, tetapi juga dikatakan dalam pemujaan atau pemujian kepada berhala. Iya. Saudara, kita buka bagian itu dalam surat Kolose pada pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Iya. Kolose pasal 3 ayat yang kelima, ini bahasan kita di hari Selasa dan Kamis malam. Iya. Kita baca Kolose pasal 3 ayat yang kelima, 2-3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, perhatikan itu bahwa seperti itu tingkatan selanjutnya, saudara-saudara. Dusta itu tidak berhenti di situ. Ada kelanjutannya, ada tingkatan, saudaraku, selanjutnya setelah iblis berhasil memperdayakan, katakanlah anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, atau saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan. Iya. Berikut kita lanjut terus, saudara-saudara, kepada surat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Iya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Baik, kita akan membahas per ayat dalam bagian ini. Kita mulai dari ayat yang ke-9, kita membaca bersama-sama 2-3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara, perhatikan kedatangan si pendurhaka itu. Kata si pendurhaka di sini adalah antikris. Jadi dia mulai menjelma dari iblis tadi dalam bentuk ular, lalu meningkat kepada penyembahan berhala. Dari penyembahan berhala saya langsung hubungkan saja, saudaraku, kepada pekerjaan si pendurhaka atau antikris. Dan antikris atau saudaraku si pendurhaka ini jelas dalam kalimat ini berkata adalah pekerjaan iblis. Jadi antikris itu, si pendurhaka itu, saudara, adalah iblis yang jadi bapaknya, jadi motornya, jadi penggeraknya, jadi kekuatannya di situ, saudara. Nah, saudara, perhatikan apakah yang dapat dikerjakan oleh antikris, oleh si pendurhaka atau oleh saudaraku rupa-rupa pekerjaan iblis ini. Dikatakan dalam ayat ini, dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Pola cara kerja antikris, si pendurhaka iblis di akhir zaman ini, saudara-saudara, dalam ayat ini yaitu yang pertama, disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi saudara, jangan begitu cepat-cepat saudaraku percaya terhadap rupa-rupa perbuatan ajaib. Lihat dulu kepada sumbernya. Iya, kenapa? Karena si pendurhaka, karena si antikris, karena si iblis akan membuat pengaruh kepada manusia
pada umumnya dan termasuk kepada orang Kristen pengikut Yesus Kristus dengan apa? Dengan rupa-rupa perbuatan ajaib untuk membuat orang menjadi percaya dan yakin kepada si pendurhaka atau si antikris yang adalah pekerjaan iblis, saudara. Itu yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, tanda-tanda. Bukan saja rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi juga dia akan melakukan tanda-tanda heran. Iya, tanda-tanda heran yang akan menakjubkan manusia untuk manusia percaya kepada si pendurhaka ini, kepada si antikris ini, saudara-saudara, yang adalah pekerjaan iblis. Dan yang ketiga adalah mujizat palsu. Jadi jelas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Jadi kita disuruh menguji apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib yang terjadi itu. Kemudian tanda-tanda heran yang dibuatnya. Kita akan lihat, apakah ini mujizat yang dari Tuhan atau mujizat palsu? Akan nampak, akan kelihatan, saudara-saudara. Iya, akan nampak, akan kenyataan, akan kelihatan, saudara, yang dari Tuhan dan yang dari antikris atau si pendurhaka. Karena dia mesti menarik banyak orang, saudara-saudara. Menarik banyak orang, termasuk orang gereja, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi pengikut-pengikut si pendurhaka, si antikris, yang adalah, saya bilang tadi, iblis. Dia menjelma dari ular menjadi berhala, dari berhala dia menyerupai si pendurhaka dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat palsu. Itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masuk pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, 2-3. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Yang mudah dan yang gampang akan diperdayakan adalah orang-orang yang memang dikatakan dalam ayat ini harus binasa. Kenapa harus binasa? Karena mereka tidak menerima kebenaran. Itu gampang dipengaruhi itu. Dan karena tidak mengasihi kebenaran. Jadi target utama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah orang-orang yang tidak menerima kebenaran dan yang tidak mengasihi kebenaran. Iya, itu, saudara-saudaraku, yang gampang sekali digait, saudara-saudara, menjadi pengikut-pengikut si pendurhaka atau iblis atau antikris ini, dengan dikatakan rupa-rupa tipu daya jahat mereka. Iya. Jadi segala macam pola, cara, strategi, itu dengan kata di sini rupa-rupa tipu daya jahat. Iya. Jadi karena memang dia bapak penipu, ya dia mesti pakai jurus dia dengan segala macam rupa-rupa tipu daya jahatnya, saudara-saudara. Saudara perhatikan itu terhadap orang-orang yang memang harus binasa, karena mereka tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi kebenaran. Itu. Kita lanjut pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, 2-3. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta.
Jadi karena mereka ini memang menolak kebenaran saudara-saudara, tidak mengasihi kebenaran, menggeser kebenaran dari hidupnya, dari dirinya, dari hatinya dengan saudara-saudaraku dusta, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan tidak mau bertobat, tidak mau sadar, tidak mau hidup saudaraku di dalam Tuhan dengan baik dan benar, ya udah, Tuhan dikatakan saudara yang kasih dalam Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka mengasihi, mencintai dan hidup di dalam dusta itu sendiri. Seperti itu. Ayat yang ke-12, kita masuk kepada ayat yang ke-12 sebagai ayat penutup kita malam ini. Baik, kita baca ayat yang ke-12, 2, 3. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi akhirnya dari semua saudara yang kasih dalam Tuhan, penolakan terhadap kebenaran, terhadap Tuhan, terhadap firman Allah, terhadap perkataan Tuhan, akhirnya apa? Supaya dihukum, kata firman Allah, semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, tapi sukanya, senangnya, maunya kejahatan, saudara-saudara. Seperti itu. Jadi kita melihat bahwa saudaraku, kejahatan yang menggeser firman Allah, kebenaran itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan dengan dusta, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak akan berakibat kepada keselamatan, tetapi akan berakibat kepada penghukuman, saudara-saudara. Jadi akhirnya akan berakhir atau akan berada di dalam penghukuman itu, saudaraku, selama-lamanya bersama dengan bapaknya, si pembohong itu, si iblis itu, di dalam neraka, saudara-saudara. Seperti itu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semuanya, supaya kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berhati-hati sekali dan berjaga-jaga terhadap diri kita semua, saudara-saudara, tanpa kecuali di antara kita semua ini. Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang luput di antara kita dengan serangan daripada iblis ini, dengan saudaraku dusta, dengan pembohongan. Jangankan kepada kita, saudara, orang Adam dan Hawa saja yang di Taman Eden, iblis datang menggodanya, saudara-saudara. Apalagi kita di dunia, memang tempatnya iblis, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi perlu kita mewaspadai, berjaga-jaga, mengantisipasi diri kita semua, supaya ketika saudara digodai oleh iblis, dicobai oleh iblis untuk melibatkan diri dalam dusta, dalam perbohong, saudaraku, dalam bohong, dalam saudaraku penyembahan berhala, bahkan sampai kepada tingkat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada si pendurhaka itu, saudara-saudara, ini perlu diwaspadai dari diri kita, saudaraku, masing-masing. Kemudian saudara juga mesti ajar kepada anak-anak kita, supaya dari kecil mereka ini jangan bohong, jangan berdusta, saudara-saudara. Karena bilang bapak pembohong itu bukan saya sebagai bapakmu, bukan saya sebagai ibumu, tapi bapaknya si pembohong itu namanya iblis. Iblis itu tinggalnya di neraka. Kalau kamu berbohong, bapakmu bukan aku tapi iblis. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti itu, supaya mereka dari kecil, saudara-saudara, kita ajar untuk hidup benar, mengasihi kebenaran, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan menjauhi, saudaraku, dusta atau bohong itu, saudaraku, dari hidup mereka.
Baik, puji